Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar kajian tafsir inspiratif satu hari satu ayat. Pada hari ini kita akan membaca ayat yang ke-10 dari surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Fi qulubihim, di dalam hati mereka, ya, maradun, penyakit, fazadahumullahu maradah, maka Allah telah menambah kepada mereka penyakit itu dalam hatinya. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azabun alim, siksa yang amat pedih, bima kanu yakzibun, atas sebab mereka melakukan kebohongan publik, ya. Mereka atas kedustaan mereka. Atas kebohongan mereka, ya. Disebabkan oleh kebohongan mereka. Ayat ini menjelaskan kondisi ruhani dari orang yang melakukan konspirasi. Ya, sebab normalnya manusia itu ada hati nurani, ya. Ada rasa kemanusiaan. Namun orang-orang yang melakukan konspirasi dengan melakukan pelanggaran aturan, dengan merekayasa kebenaran, dengan menimbulkan kurban kepada orang lain, adalah merupakan orang yang secara spiritual, ya, ini menghadapi keadaan yang bermasalah, ya, spiritualnya bermasalah. Sebab apa? Fi qulubihim maradun. Di dalam hatinya ada penyakit. Jadi orang yang melakukan konspirasi itu adalah karena hatinya berpenyakit. Sebab kalau hatinya ini bersih, tidak sampai hati dia, ya. Hanya sebuah jabatan, dia ingin meraih kekayaan, dia ingin meraih popularitas, tapi mengorbankan orang lain. Kalau hatinya baik, kalau ruhaniannya ini bersih, nggak mungkin itu dilakukan. Oleh karena itu, orang yang melakukan konspirasi demi sebuah tahta dan harta, digambarkan oleh Allah adalah hatinya berpenyakit. Hati yang berpenyakit bukan bermakna penyakit zahiriyah, hatinya luka atau sebagainya, tidak. Tapi di situ ruhaniannya, ya, tidak ada cahaya, tidak bisa membedakan lagi kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kebatilan. Karena apa? Di dalamnya ada penyakit. Fazadahumullahu maradah. Nah, orang yang melakukan konspiratif itu kemudian Allah menambah penyakitnya. Menambah penyakitnya. Apa yang dimaksud di sini adalah biasanya orang yang melakukan konspirasi dengan cara-cara yang buruk, ya, dengan kejahatan, dengan dosa, maka akan disusul dengan perbuatan dosa yang selanjutnya. Gambarannya seperti begini. Orang yang ingin mendapatkan tahta dengan cara konspirasi, maka setelah dia menduduki tahta tersebut, dia berpikir, ya, tentu dia berpikir bagaimana tahta yang didapat ini bisa aman. Cara untuk mengamankan adalah menghabisi teman-temannya yang dulu ikut sama dalam melakukan konspirasi. Karena teman-temannya itu dianggap mengetahui semua perbuatannya dan dimungkinkan dia akan membongkar atau menikam dari belakang. Maka banyak peristiwa yang terjadi dalam sepanjang sejarah manusia, secara perebutan kekuasaan, biasanya teman-teman setianya ini juga menjadi korban susulan. Itulah kemudian Allah menggambarkan fazadahumullahu
humara. Bertambah lagi dosanya karena bertambah lagi penyakitnya, maka bertambah dosanya. Kadang-kadang mereka juga berpikir, saya mendapat jabatan ini mengorbankan si A. Jangan-jangan nanti anak si A balas dendam. Maka kemudian dia melakukan rekayasa ulang untuk menghabisi keturunan orang-orang yang dulu menjadi korban dari perbuatan. Inilah yang kemudian dimaksud fazadahumullah umaron. Bertambah penyakitnya, bertambah dosanya. Para pemirsa, kajian tafsir inspiratif yang dirahmati Allah. Orang yang demikian ini kemudian Allah menjelaskan walahum azabun alim. Ya, mereka walahum dan bagi mereka azabun alim, siksa yang amat pedih. Maksudnya apa siksa yang amat pedih ini? Orang yang melakukan konspirasi, ya, dengan melakukan berbagai kejahatan dan kemudian ditambah lagi dengan kejahatan, ya, maka orang yang demikian ini hidupnya akan gelisah. Dia tidak akan mendapat ketenangan. Inilah yang dimaksud dengan walahum azabun alim. Di dunia dia menderita, apalagi di akhirat akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Penderitaan yang akan dialami tidak di akhirat saja, tetapi juga dirasakan di dunia. Mereka hidupnya akan mencekam, dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan rasa was-was, ya, rasa kecurigaan yang tinggi, sehingga sedikit pun tidak ada rasa ketenangan di dalam hatinya. Walahum azabun alim, dan hidup yang demikian itu merupakan siksaan yang amat mencekam bagi dirinya. Oleh karena itu, ayat ini ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa orang-orang yang meraih kedudukan, yang meraih tahta, harta, ya, atau popularitas, atau apa saja, dengan cara konspiratif, yakinlah orang itu tidak akan mendapat ketenangan. Karena kekayaan, kedudukan tidak memberikan keberkahan. Sebab itu diperoleh dengan cara kegelapan. Setiap ada perbuatan, di dalamnya ada ketidakbenaran. Ada pelanggaran moral etika. Ada pelanggaran kebenaran dan kemanusiaan. Endingnya adalah kegelapan. Inilah pesan yang tersirat dari apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Oleh karena itu, yang menjadikan inspirasi kita adalah kita harus berusaha menguatkan tekad kita. Apabila ingin meraih sebuah cita-cita, ingin mendapatkan sesuatu, lakukan dengan cara yang benar. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika dilakukan dengan cara yang baik, maka apa yang kita dapat? Kedudukan, atau kekayaan, atau pangkat, atau popularitas, yakinlah akan memberi kesenangan. Namun sebaliknya, apabila itu didapat dengan cara yang konspiratif, maka yakinlah itu akan menjadi beban dosa Anda. Baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dosa Anda dan dosa anak turun Anda semua. Inilah pesan yang inspirasi yang penting dari ayat ini. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengejar cita-cita dan dalam mengejar keinginan. Itu sah-sah saja. Yang harus jadi perhatian adalah cara untuk mendapatkannya. Sekian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit kita di dalam hati, karena penyakit hati itu akan membawa dosa dan siksa di dunia maupun di akhirat. Kita lanjutkan ayat berikutnya.
di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.